Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini kita ada di segmen tanya jawab paling jujur. Di tangan gue bisa kalian lihat udah ada Poco F7. Monster ini udah pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterai 6500 mAh, dan hypercharge 90 Watt. Bisa dibilang speknya gila ya. Menggarisbawahi F7 sebagai flagship killer, tapi sehebat apapun hardware selalu ada kejutan di sisi software. Poco ini sudah 6 bulan rilis, jadi kita jawab 7 pertanyaan paling pedas dari kalian berdasarkan pengalaman pemakaian nyata tanpa basa-basi. Pertanyaan yang pertama, apakah ada RAM 16 GB di Poco F7? Bukannya cuma 12 GB saja? Iya, Poco F7 hanya tersedia 12 GB saja di pasar global ataupun di pasar Indonesia. Tidak ada varian 16 GB secara hardware. Namun, Poco menyediakan fitur virtual RAM yang menambah RAM-nya bisa sampai 16 GB. Memang bukan hardware sih, tapi ya lumayan lah strategi hemat biaya klasik ala Poco. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jitter atau kedut pas record video pakai kamera utama itu apakah masalah hardware dan bisa diatasi oleh update software? Ya, jawabannya 90% masalah optimalisasi software HyperOS. Walau ada OIS dan sensor Sony, jitter dan fokus di kondisi gelap masih suka sulit. Di kondisi gelap, ini HP ini kalau dipakai tuh kayak susah nangkep fokus, terus kayak agak getar-getar gitu. Sepengalaman gue pakai. Tapi kalau di siang hari rasanya udah aman-aman aja. Ini kita zoom sampai zoom maksimal 6 kali, tapi udah blurry nggak kelihatan. Nah, mengingat Poco F7 ini nggak berorientasi pada kamera, dia fokusnya pada performa, jadi ya mungkin hal ini bisa dibilang hal wajar kayak. Tapi ayolah Poco, ini kan HP disebutnya flagship killer, kalau bisa jadi all-rounder, kameranya juga bisa di-upgrade. Terus juga buat kalian yang merasa HP-nya kedut-kedut, mungkin Poco di masa depan bakal ngasih update software. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah Poco F7 rawan mati total? Ya, pertanyaan ini sebenarnya klasik ya, udah banyak orang tanya kalau Poco tuh gampang mati total atau enggak. Risiko jauh lebih kecil di Poco F7 ini, karena model lama itu masih pakai arsitektur Snapdragon yang lama. Kalau yang ini udah pakai Snapdragon 8S Gen 4 yang paling baru. Terus juga dia pakai UFS 4.1. Dan selama 6 bulan gue pakai HP ini tidak ada masalah heartbreak yang mengganggu. Kekhawatiran terbesarnya bukan mati total, tapi masalah panas saat gaming ekstrim seperti yang gue bahas di video review sebelumnya. Masalah mati total gue rasa aman, tapi kalau buat panas kalian harus sering-sering ngecek HP-nya gitu. Atau diistirahatin. Apakah performance modes di Poco F7 bisa meningkatkan hasil benchmark? Pasti jawabannya. Benchmark kayak Antutu itu bisa melompat tinggi. Itu gunanya performance mode. Tapi ingat, di dunia nyata, mode ini berarti panas berlebihan dan baterai cepat habis. Gunakan mode performance ini untuk pamer skor aja atau pada saat kalian main game yang terasa berat. Misalnya kayak Red Dead Redemption yang baru aja rilis di Netflix. Terus juga di luar itu, pakai mode biasa aja biar baterainya awet, terus HP-nya nggak gampang panas. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah aplikasi bawaannya ada iklan? Nah, gue nggak bisa jamin 100% bebas iklan di HyperOS. Itu filosofi Poco gitu. Tapi kabar baiknya, sejauh pengalaman gue, aplikasi kayak galeri itu udah bersih dari iklan. Apakah gue yang beruntung atau Poco udah berbenah di kelas atas? Coba kalian komen di bawah, galeri kalian yang punya Poco F7 ini ada iklan atau enggak ya? Nah, ini pertanyaan mendang-mending nih. Lebih baik Poco F7 atau Xiaomi 14T? Nah, pertarungan saudara kandung ini antara Poco F7 yang fokus pada gamer sejati karena dia pakai performa Snapdragon 8S Gen 4, cooling yang besar walaupun masih terasa panas ya, baterai 6500 mAh dan endurance yang lebih ekstrim. Sedangkan Xiaomi 14T atau Xiaomi 14T akan fokus pada kamera Leica yang hasil fotonya ciamik. Desainnya juga lebih halus dan brand image-nya terasa premium. Jadi kalau lo butuh hidup dan matinya di game, gue saranin pilih Poco F7. Tapi kalau lu butuh hasil foto yang lebih baik, nggak usah tunggu-tunggu, langsung aja gas Xiaomi 14T atau yang paling baru ada Xiaomi 15T. Ya, dari berbagai pertanyaan dari netizen, Poco F7 ini bisa dibilang adalah upgrade besar di IP68, terus juga ada Snapdragon 8S Gen 4 dan baterai 6500 mAh. Ini HP untuk lo yang butuh tenaga besar dan durability. Kekurangannya hanya ada di sisi software HyperOS yang butuh dibikin lebih matang lagi dan komitmen update anti-bug gitu. Bisa dibilang ini adalah flagship killer dengan PR di bagian software.
Dan mungkin kameranya juga bisa ditingkatin sama Poco. So, gimana Sobat Telset? Apakah F7 ini sudah sesuai dengan harapan kalian? Tulis pertanyaan tambahan di kolom komen dan pengalaman kalian semua di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!